Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu, guru SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penilaian Akhir Semester Ganjil tahun 2022. Pada pelaksanaan PAS semester ini ada masalah yang perlu diselesaikan disebabkan karena ada beberapa anak, terutama adalah anak kelas 12, dia tidak melaksanakan PAS dengan sesuai aturan. Kenapa? Disebabkan karena dalam pelaksanaan PAS, yaitu penilaian akhir semester, ada aturan-aturan yang harus disepakati bersama dan dilaksanakan bersama, yaitu bahwa pelaksanaan PAS dilaksanakan dengan menggunakan CBT. Dan juga dalam pelaksanaan CBT ini ada ketentuan-ketentuannya, yaitu adalah anak tersebut harus ada di dalam kelas dan juga harus melaksanakan atau mengikuti gabung kelas dengan kode-kode tertentu. Tetapi pada mata pelajaran biologi, ada 6 siswa yang ternyata dia tidak ada di dalam kelas, tetapi dia pulang atau tidak memasuki kelas, tetapi anak tersebut adalah mengerjakan mengerjakan penilaian tersebut. Nah, dari hal tersebut akhirnya kemudian saya menelusuri apa sih sebenarnya akar masalah tersebut. Akar masalahnya yang pertama adalah setelah ke-6 anak ini dipanggil, kemudian ditanya alasannya mengapa mereka tidak masuk ke dalam kelas. Alasannya beragam. Ada yang sakit, ada yang karena kucingnya mati, ada juga yang memang alasan kepentingan keluarga. Tetapi dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa kesalahan mereka ini disebabkan karena mereka tidak izin untuk tidak masuk, tetapi juga mereka adalah mengerjakan PAS di rumah. Inilah akar masalahnya. Tetapi kemudian kita bertanya kembali, kok bisa anak tersebut di rumah itu bisa mengerjakan PAS? Nah, selidik, akhirnya mereka menjawab pertanyaan saya bahwa mereka bisa mengerjakannya di rumah disebabkan karena mereka minta kode gabung kelas kepada temannya yang ada di dalam ruang kelas atau di dalam kelas tersebut. Nah, bagaimana akhirnya mereka ini bisa mengerjakan? Ternyata dari 6 anak yang mengerjakan PAS di rumah, ini ternyata ada 2 orang di kelasnya, teman di kelasnya, ini yang memberikan token, yaitu 5 anak meminta kepada seorang, sementara 1 anak lagi meminta kepada teman dekatnya, yaitu seorang juga. Sehingga di sini yang akhirnya saya anggap punya masalah itu adalah mereka ada 8 anak. Kenapa 8 anak? Karena 6 anak mereka meminta password atau meminta kode kelas, sementara 2 anak mereka memberikan kode kelas kepada temannya yang ada di dalam atau yang ada di rumah.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada 8 anak yang bermasalah, yaitu 6 anak tersebut tidak masuk ke dalam ruang kelas tapi mengerjakan di rumah dengan meminta kode gabung kelas kepada 2 anak yang ada di dalam ruang kelasnya, dan 2 anak lagi mereka adalah memberikan kode kelas untuk gabung di dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian kode tersebut diberikan kepada temannya yang ada di rumah mereka. Nah, sejauh mana penanganannya? Penanganannya adalah yang pertama adalah terhadap 6 siswa yang mereka mengerjakan di rumah. Setelah mereka dipanggil satu persatu, dicari akar masalahnya, dan diberikan pengertian tentang disiplin, tentang tata tertib mengikuti PAS, tentang sopan santun, dan juga tugas serta kewajiban mereka sebagai pelajar. Akhirnya mereka mengerti. Setelah mereka mengerti, akhirnya kemudian mereka meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mereka juga akhirnya harus menerima resiko apapun yang akan dibebankan kepada mereka. Yang penting masih dalam ranah pendidikan. Mereka mendapatkan soal PAS baru dan hasilnya dari PAS utama dengan PAS pengganti nilainya dijumlahkan dan akhirnya dibagi menjadi 2. Nah, bagaimana halnya dengan terhadap 2 siswa yang memberikan kode gabung kelas? Kepada mereka yang memberikan kode gabung kelas, mereka datang sendiri mengakui kesalahannya. Pengakuan tersebut disampaikan kepada kami panitia PAS, dan mereka mengungkapkan alasan mereka memberi kode gabung kelas kepada teman-temannya tersebut. Ternyata mereka pun akhirnya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Mereka bersedia menerima sanksi dari sekolah dalam bentuk apapun. Inilah masalah yang sebagai ketua pelaksana penilaian akhir semester yang bisa saya sampaikan. Tapi alhamdulillah dengan kesalahan yang mereka lakukan, mereka bisa mempertanggungjawabkan. Itulah akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.